nama saya Dina Kamelia dengan NIM 112112778. Saya merupakan seorang mahasiswi Universitas Pelita Bangsa semester 7 dan video ini dibuat sebagai ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis MA 21C02 STM yang diampu oleh Bapak Halifi Azizan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis suatu usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu toko kelontong yang ada di Cikarang Selatan. Sebelum kita membahas jauh mengenai studi kelayakan bisnis toko kelontong ini, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai profil dari toko kelontong ini. Oke, jadi toko kelontong yang bertepatan di Jalan Inspeksi Kalimalang nomor 30, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan ini, atau yang berjarak kurang lebih 3 km dari Universitas Pelita Bangsa, yang biasa dikenal oleh orang-orang itu dengan nama Toko Ramadan. Nah, jadi Toko Ramadan ini dimiliki oleh Bapak Imam Ghazali dan Ibu Lulu Masdullah. Kenapa toko ini diberi nama Toko Ramadan? Karena anak terakhir dari Ibu Lulu dan Bapak Imam ini bernama Ramadan, jadi toko tersebut dinamakan Toko Ramadan. Nah, jadi Bapak Imam dan Ibu Lulu Masdullah ini daerah asalnya dari Surabaya, Jawa Timur. Walaupun demikian, Bapak Imam dan Ibu Lulu ini sudah merantau ke Cikarang sejak tahun 1997. Nah, akan tetapi toko kelontong ini didirikan dari tahun 2021. Nah, jadi sebelumnya Bapak Imam ini sudah memiliki usaha limbah besi yang beroperasi di Cikarang Selatan. Dan ketika tahun 2021, Bapak Imam ini awalnya hanya iseng-iseng aja untuk membuka toko kelontong sebagai usaha sampingan yang dimilikinya. Tetapi alhamdulillahnya toko kelontong itu terus berjalan hingga saat ini dan bahkan sudah memiliki pelanggan di mana-mana. Oke, toko Ramadan ini didirikannya di rumah milik pribadi Bapak Imam Ghazali, jadi tidak ada biaya sewa, dan toko kelontong ini dijaga oleh istri beliau, yaitu Ibu Lulu Masdullah. Nah, walaupun letaknya di pinggir jalan Inspeksi Kalimalang, tetapi rumah Bapak Imam tersebut sudah ber-SHM atau sudah memiliki sertifikat hak milik. Jadi secara izin toko maupun rumah ataupun toko ini sudah memiliki izin yang lengkap dari pemerintah. Lalu apa aja sih yang dijual di toko kelontong Toko Ramadan ini? Jadi toko Ramadan ini tuh menjual kayak bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, kayak sabun cuci, sabun mandi, terus kayak rokok, mie goreng, minyak, beras, terus ya ada minum-minuman, terus ada mie goreng dan sebagainya. Nah, terus juga toko Ramadan ini bukan hanya sekedar menjual sembako aja, tetapi juga ada kayak minuman-minuman manis kayak es teh, pop es, dan semacamnya kayak gitu. Untuk jam operasional bukanya toko Ramadan ini, jadi toko Ramadan dibuka 24 jam. Walaupun Bapak Imam Ghazali berasal dari Surabaya, tetapi beliau berkata beliau mengambil ilmu berdagangnya orang Madura dengan mendirikan toko kelontong 24 jam. Nah, jadi kalau misalnya pagi-pagi nih, itu Ibu Lulu yang jaga. Biasanya waktunya tuh dari habis subuh sampai sampai mau maghrib lah istilahnya. Lalu setelah maghrib sampai pagi itu Bapak Imam Ghazali yang jaga. Toko kelontong ini juga bukanya setiap hari dari Senin sampai Minggu, tetapi pada hari Minggu bukanya tuh lebih sedikit lambat atau agak siangan, sekitar jam 10-an atau jam 11-an gitu. Nah, kadang-kadang hari Minggu juga mereka libur sebagai hari libur mereka gitu ya maksudnya. Nah, jadi kalau dari jam buka dan jam tutup itu sangat-sangat fleksibel. Jadi toko Ramadan ini tidak memiliki karyawan, sehingga toko Ramadan ini hanya dijaga oleh pemilik, yaitu Bapak Imam Ghazali serta Ibu Lulu Masdullah. Tetapi terkadang anak-anak beliau ikut serta dalam membantu serta menjaga toko ini, atau terkadang anak-anak beliau tuh yang
belanja untuk kebutuhan ulang toko Ramadan tersebut. Ketika saya mewawancarai pemilik toko yaitu Bapak Imam Ghazali pada tanggal 10 Januari 2025, saya mendapatkan beberapa informasi mengenai studi kelayakan bisnis dari berbagai aspek, di antaranya aspek sumber daya manusia, aspek manajemen risiko, aspek teknologi, aspek produksi, serta aspek keuangannya. Oke, pertama kita akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis dari aspek sumber daya manusia. Dikarenakan toko Ramadan ini hanya dijaga oleh pemilik toko tanpa adanya karyawan, nah jadi di sini tuh ada kekurangan serta keunggulannya sendiri. Pertama, saya akan membahas mengenai keunggulan toko Ramadan yang tanpa karyawan ini. Yang pertama itu dari segi efisiensi biaya pengeluaran. Dikarenakan tidak ada karyawan, jadi toko Ramadan ini bisa lebih menghemat dari secara beban pengeluaran toko Ramadan seperti gaji, insentif, serta tunjangan untuk membayar karyawan jika hal itu dimiliki oleh toko lainnya. Lalu yang kedua, kontrol penuh oleh pemilik. Dikarenakan toko Ramadan ini benar-benar dipegang oleh pemilik, jadi toko Ramadan ini bisa secara penuh diawasi oleh pemilik toko dalam hal pelayanan pelanggan, stok barang, terus belanja, keuangan. Jadi sehingga meminimalisir adanya kecurangan yang terjadi jika toko Ramadan ini memiliki karyawan. Lalu yang ketiga, fleksibilitas operasional. Nah, dikarenakan tidak ada karyawan, jadi pemilik toko ini bebas menentukan jam operasional buka tutupnya toko Ramadan, serta membuat keputusan dengan cepat dan menyesuaikan cara kerja sesuai kebutuhan tanpa perlu berdiskusi lagi dengan karyawan. Di balik keunggulan itu juga pastinya terdapat kelemahan jika suatu usaha tanpa memiliki adanya karyawan. Di antaranya yang pertama, beban kerja yang tinggi. Jadi pemilik ini harus menangani semua aspek operasionalnya sendiri yang bisa menyebabkan kelelahan fisik maupun mental. Lalu yang kedua, ketergantungan pada pemilik. Operasional toko ini tentunya sangat bergantung pada kondisi kesehatan dan ketersediaan pemilik. Jika pemilik nauzubillahnya sakit atau memiliki keperluan mendesak, otomatis kan jadi tokonya ini harus tutup ya. Terus yang ketiga itu keterbatasan kapasitas operasional. Jadi tanpa bantuan karyawan itu pemilik mungkin memiliki kesulitan dalam menangani jumlah pelanggan yang datang di hari-hari sibuk seperti berangkat kerja atau pulang kerja, yang pastinya akan melonjak dibanding ketika waktunya sedang tidak ada apa-apa. Tetapi pandangan saya mengenai toko Ramadan ini, Bapak Imam Ghazali serta Ibu Lulu Masula ini sudah sangat mengefisiensi waktu serta tenaga yang mereka keluarkan untuk menjaga toko Ramadan ini. Karena kan mereka juga memiliki jadwalnya masing-masing dalam menjaga toko ini, dan mereka tuh sudah sangat mengenal tetangga-tetangganya sehingga tahu jam-jam kapan ramai, kapan sepi. Dan juga mereka kan memiliki hari libur ya di hari Minggu, walaupun kadang hari libur ini digunakan, kadang juga tidak digunakan. Nah, dan juga setelah saya melakukan wawancara, jadi kadang nih kalau misalnya mau mereka capek, mereka akan menutup toko tersebut, dan itu tidak ada masalah apapun karena sebenarnya toko Ramadan ini tuh kan juga hanya kerjaan sampingan yang didirikan oleh mereka. Oke, selanjutnya saya akan membahas studi kelayakan bisnis toko kelontong atau toko Ramadan ini dari segi aspek produksi. Nah, aspek produksi di sini itu lebih merujuk pada pengelolaan barang dagangan atau stok dan operasional untuk memastikan ketersediaan barang secara konsisten dan efisien. Setelah saya melakukan observasi serta wawancara pada toko tersebut, Bapak Imam tuh berkata kalau mereka itu jadi melakukan stok barang itu dengan berbelanja ke agen atau supplier itu setiap hari ketika sore hari. Jadi ketika habis asar
Bapak Imam ini bergegas untuk membeli stok-stok barang yang sudah habis dan menata ulang serta melakukan persediaan barang tersebut. Nah, kenapa Bapak Imam ini melakukan belanja setiap hari? Karena toko Ramadan ini kan terbilangnya tidak terlalu besar ya dari segi tempatnya juga. Nah, jadi untuk mengefektifkan barang-barang penyimpanan barang tersebut agar muat dan juga supaya tidak ada barang yang misalnya cepat kadaluarsa nih, jadi biar barangnya itu selalu bagus dan fresh jika itu kayak makanan gitu loh, kayak misalnya roti atau minumannya tuh, jadi biar selalu yang baru lagi. Makanya Bapak Imam ini tuh selalu mengutamakan kualitas barang yang dijualnya. Jadi Bapak Imam ini lebih memilih untuk berbelanja atau menyetok barangnya itu setiap hari. Nah, tetapi Bapak Imam ini berkata kelemahannya dengan berbelanja setiap hari itu kan terkadang bentrok ya dengan usaha Bapak Imam yang lain. Nah, sehingga barang dagangannya itu nggak selalu lengkap gitu. Jadi kadang ada yang nggak ada, kadang ada yang belum dibeli lagi seperti itu. Nah, tetapi Bapak Imam ini kan karena sudah sangat kenal kepada tetangga-tetangga yang membelinya, jadi Bapak Imam ini tahu kapan si orang ini beli ini, kapan si orang ini beli ini. Nah, ucapnya seperti itu. Lalu pandangan saya mengenai aspek produksi toko Ramadan ini tuh, jadi toko lontong ini merupakan bisnis yang layak untuk dijalankan karena sistemnya itu sederhana dan mudah dikelola. Terutama jika pemiliknya ini sangat memahami kebutuhan pasar lokal atau kebutuhan ya pelanggan yang membelinya. Nah, keberhasilan toko ini tuh sangat bergantung pada kemampuan pemilik untuk menjaga ketersediaan barang dan meminimalkan risiko kerugian akibat barang rusak atau kadaluarsa. Nah, dalam jangka panjang, investasi dalam sistem manajemen stok berbasis teknologi seperti aplikasi point of sale dapat meningkatkan efisiensi operasional. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis toko Ramadan ini dari segi keuangannya. Ya kan dari awal kan saya sudah membahas, dikarenakan toko Ramadan ini hanya dikelola oleh pemilik, hanya dijaga oleh pemilik, sehingga dari segi keuangan pengeluarannya tentu toko Ramadan ini tuh sangat efisien dan efektif ya. Jadi pengeluarannya itu sedikit karena tidak perlu membayar gaji karyawan. Nah, untuk keuntungannya sehari-hari itu setelah saya melakukan wawancara, sehari itu kurang lebih bisa kisaran 200 sampai 300 ribu. Itu sudah laba bersihnya ya, segitu. Nah, modal awal untuk membangun usaha tersebut itu sekitar 10 jutaan, karena kan toko itu kan hanya dibangunnya di rumah sendiri ya, jadi nggak terlalu butuh kayak bangun toko ulang atau bangunan ulang lagi kayak gitu. Hanya untuk membeli seperti etalase, kulkas, dan semacamnya itu sekitar, dan menyetok-nyetok barang itu sekitar 10 juta di awal. Terus juga dari segi aspek keuangannya ini, Bapak Imam dan Ibu Lulu ini tuh jadi mereka tuh menggunakan pencatatan menggunakan Google Spreadsheet. Jadi setiap harinya mereka tuh selalu mencatat pengeluaran serta pemasukan dari toko Ramadan ini menggunakan Google Spreadsheet, sehingga tidak adanya perselisihan antara pengeluaran ataupun pendapatan yang mereka dapatkan. Oke, selanjutnya studi kelayakan bisnis toko Ramadan dari segi teknologinya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dikarenakan toko ini itu hanya dijaga oleh pemiliknya, yaitu Bapak Imam Ghazali dan Ibu Masula, dan kalau pagi itu kan yang jaga Ibu Lulus, dan sedangkan malam itu kan Bapak Imam sendiri. Nah, jadi mereka tuh menggunakan teknologi Google Spreadsheet. Nah, jadi kalau untuk dari segi nyetok barang ya, untuk persediaan barang ini, jadi kalau misalnya nih Bapak Imam kan selesai jaganya subuh, jadi subuh itu Bapak Imam tuh langsung catat di Google Spreadsheet itu apa aja yang perlu dia belanjakan ketika sore hari. Nah, terus juga hal itu dilakukan oleh Ibu Lulu.
Nah, ibu lulu juga seperti itu. Jadi ketika Bapak Imam mau belanja, sebelum Bapak Imam berbelanja ini, ibu lulu sudah mencatatkan apa aja barang-barang yang perlu dibelanjakan di Google Spreadsheet tersebut dan apa aja barang-barang yang masih tersedia. Nah, serta juga barang-barang yang mau kadaluarsa atau barang-barang yang sudah tidak layak pakai, ini semuanya mereka catat di Google Spreadsheet tersebut. Dari segi aspek pengeluaran serta pendapatan yang mereka dapatkan juga, mereka menggunakan Google Spreadsheet ini untuk menghitung semua pengeluaran serta pendapatan perharinya, agar mereka tahu nih laba bersih yang mereka dapatkan per hari ini berapa. Nah, mereka menggunakan teknologi berbasis Google Spreadsheet ini untuk menghitung itu semua. Nah, uniknya lagi, jadi Bapak Imam serta Ibu Lulu ini mereka tuh melakukan pemasaran tokonya itu kepada tetangga-tetangganya melalui WhatsApp. Jadi mereka ini sering memposting di status WhatsApp mengenai barang-barang yang tersedia sebagai bentuk pemasaran, dan mereka ini melakukan kayak misalnya nih, mereka tuh bisa melakukan delivery atau mengantar langsung barang tersebut jika belanjanya di atas 100.000. Dan siapa yang nganterinnya? Nah, ini biasanya nganternya nih anak perempuan mereka yang nganterin barang tersebut. Nah, jadi dari segi pemasaran juga mereka nih juga update ya, jadi nggak yang monoton hanya menjaga di rumah saja seperti itu. Oh iya, mereka juga sering melakukan yang namanya diskon atau promo di hari tertentu ya, misalnya tahun baru, lebaran ya. Jadi mereka tuh kayak melakukan bundling produk gitu loh. Misalnya gula, beras, sama minyak misalnya dibundling, jadi lebih murah daripada membeli satuan seperti itu. Dan mereka selalu mengiklankan promo atau diskon tersebut melalui WhatsApp sehingga lebih menarik pelanggan dan tetangga-tetangga sekitar mereka yang membeli, sehingga pelanggan tersebut tuh loyal kepada toko Ramadan ini. Oke, selanjutnya studi kelayakan bisnis toko Ramadan ini dilihat dari aspek manajemen risikonya. Jadi risiko yang dimiliki dari toko Ramadan ini yang pertama ini dikarenakan toko Ramadan tersebut kan di pinggir jalan Kalimalang, sehingga kalau dari segi kebersihannya itu sangat-sangat beresiko karena debu, karena banyaknya debu. Nah, sehingga kalau mereka itu mengantisipasinya dengan melakukan pembersihan atau disapu dan disiram dengan air itu sehari itu bisa 3 kali. Terus yang kedua itu risiko dari saingan bisnis ya. Ketika saya melakukan observasi tersebut, saya melihat jarak 3 rumah dari toko Ramadan itu, sebelah kanan maupun sebelah kirinya tuh sama-sama ada warung ya, sama-sama buka toko juga dan lumayan besar juga. Nah, jadi mereka mengantisipasi persaingan bisnis tersebut ya dengan menjaga kualitas barang dagangan yang mereka punya, dengan berbelanja setiap hari, terus dan tidak menyetok barang tuh lama-lama. Dan mereka tuh juga dengan melakukan ya tadi itu adanya promo, diskon melalui WhatsApp, juga mereka bisa mengantarkan langsung barang tersebut dengan minimal belanja 100.000. Nah, itu dan sebagainya. Nah, terus juga risiko yang paling sering terjadi itu kenaikan dan penurunan harga barang ya, yang seperti kita ketahui kadang sembako itu bisa naik terus bisa turun juga. Nah, terus gimana sih mereka mengantisipasi hal tersebut? Jadi kalau misalnya nih barang-barang yang bertahan lama seperti kopi, gula, terus juga beras atau sabun cuci, nah mereka tuh melakukan stok barangnya tuh langsung dari jumlah kardusan, karena kan kalau beli per kardus itu bisa lebih murah ya dibandingkan beli eceran. Nah, terus nanti ketika ada penurunan harga barang ya mereka mau nggak mau ya harus menerima risiko tersebut. Dan ketika ada kenaikan harga barang juga kan mereka yang untung gitu. Di segi produksi barang nih kan toko Ramadan itu jadi mereka tuh tidak hanya belanja di satu agen saja ya atau supplier. Jadi mereka ini
terdapat 3 supplier atau agen. Nah, mereka ini dari 3 agen tersebut mereka menganalisis nih mana yang harga, misalnya harga kopinya lebih murah atau harga gulanya yang lebih murah, walaupun perbedaannya tuh hanya sekitar Rp1.000 atau Rp500. Nah, jadi mereka nih misalnya nih agen A lebih murah di kopi, jadi mereka di agen A hanya beli kopi, terus di agen B misalnya lebih murah dari segi rokok, nah jadi mereka belanja di agen B ini hanya untuk rokok dan seperti itu. Nah, jadi mereka tuh melakukan solusi itu untuk mengatasi harga-harga barang yang kadang naik, kadang turun, dan mereka juga melakukan komunikasi kepada pelanggan ketika harga itu cenderung naik. Nah, dan mereka beritahu apa penyebabnya. Terus juga mereka tuh tidak serta-merta langsung menaikkan harga langsung setinggi itu, karena mereka ini kan sudah menganalisis terlebih dahulu nih apa aja barang-barang yang cenderung naik dan cenderung cepat turun gitu. Jadi kan mereka ketika barang ini turun seperti harga kopi atau harga gula gitu ya, jadi mereka kan langsung nyetok, dan jadi stok itu kan masih di harga awal gitu, jadi mereka tuh nggak langsung melonjakkan harga setinggi itu gitu. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pandangan saya terhadap studi kelayakan bisnis toko Ramadan ini. Secara keseluruhan ya, menurut saya toko Ramadan ini sudah sangat efektif dan efisien, karena ya poin plusnya itu kan toko Ramadan ini di tanah milik pribadi, sehingga tidak memerlukan untuk pengeluaran biaya sewa yang tinggi, dan juga karena toko Ramadan ini kan dijaga atau dikelola oleh pemilik toko sendiri, sehingga dari segi beban pengeluaran gaji karyawan ini kan tidak ada. Jadi dari segi laba juga bisa jauh lebih maksimal dibandingkan toko lain yang harus membayar biaya sewa tempat atau memerlukan untuk membayar gaji karyawannya. Nah, tetapi dari segi keunggulannya ini kan juga ada segi negatifnya, yaitu jadi kan pemilik usaha ini harus benar-benar mengawasi tokonya sendirian, walaupun dan juga ketika capek jadinya harus tutup tokonya. Nah, mungkin dari situ kalau dari sisi kekurangannya. Nah, tapi dilihat-lihat juga toko Ramadan ini pemilik tokonya juga sudah sangat mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi yang ada, sehingga bisa meminimalisir resiko yang terjadi. Nah, dari segi pengeluaran dan pendapatannya, terus juga dari segi stok barang, kan toko Ramadan ini kan menggunakan Google Spreadsheet dalam pencatatan tersebut. Nah, terus juga dari segi saingan bisnisnya, pemilik toko ini sangat-sangat mengikuti tren zaman sekarang yang tidak hanya diam di rumah saja, tapi beliau memasarkan produk-produknya ini melalui WhatsApp dengan adanya promo ataupun diskon, dan juga dengan mengantarkan barang tersebut sampai ke rumah pembeli atau pelanggan dengan minimal belanja 100.000. Nah, menurut saya pemilik toko ini sudah sangat-sangat, walaupun beliau terbilangnya sudah bukan Gen Z atau Gen milenial lagi ya, tetapi beliau tuh mengikuti tren-tren zaman sekarang yang ada, sehingga juga pelanggan-pelanggan tuh semakin loyal kepada toko Ramadan ini. Dari segi keuntungannya juga laba bersihnya toko Ramadan ini terbilang cukup besar ya, walaupun toko kelontong yang tidak sebesar toko-toko lainnya. Ya mungkin dikarenakan itu ya tadi, karena biaya pengeluaran yang lebih minim dibanding toko lain, jadi laba bersih yang didapat juga lebih besar dibanding toko-toko lainnya. Kesimpulannya dari studi kelayakan bisnis toko Ramadan ini, menurut saya tokonya tuh sangat efisien dan efektif, walaupun ada kekurangannya, tetap solusinya ya kalau pemilik toko ya harus membuat jadwal
penjagaan toko ini tuh sangat-sangat jadi tuh kayak benar-benar efektif gitu perharinya. Jadi si bapak dari jam berapa sampai jam berapa, si ibu dari jam berapa sampai jam berapa. Dan untuk meminimalisir terjadinya kecapean mental maupun fisik penjaga toko, lebih baik kalau menurut saya tuh tokonya tuh tidak buka 24 jam juga. Jadi ada kayak waktu istirahatnya di jam, misalnya di jam makan siang atau di jam ketika sore, ketika pemilik tokonya harus berbelanja gitu ya. Jadi di saat berbelanja tuh mereka menutup tokonya untuk sekedar istirahat. Seperti itu kalau solusi dari saya. Tetapi kan nyatanya pemilik toko ini juga berkata kalau toko Ramadan ini kan hanya sebagai usaha sampingan mereka, di balik usaha mereka utama yaitu sebagai pengusaha limbah. Jadi kalau menurut saya sih toko Ramadan sudah sangat-sangat efisien dan efektif terkait dari kelayakan bisnisnya. Harapan saya untuk toko Ramadan ini, semoga toko Ramadan selalu sukses dan terus pada kodratnya dengan mengikuti tren zaman yang ada, terus juga semakin update dan bisa berkembang lagi tokonya, siapa tahu bisa nyampe jadi agen. Dan juga bagi pembisnis lainnya atau pemilik toko usaha kelontong seperti toko Ramadan ini bisa menjadi contoh yang sangat-sangat bisa ditiru ya, walaupun mungkin terdapat perbedaan dari segi fleksibilitasnya, tetapi dari segi diskon atau promo yang dimiliki oleh toko Ramadan ini bisa sangat-sangat dicontoh oleh toko lainnya. Dan juga dari sistem delivery, jika memang ada tenaga kerja yang bisa dikerjakan seperti toko Ramadan ini sehingga bisa menarik pelanggan yang lebih banyak lagi. Nah, ini juga bisa sangat ditiru oleh usaha toko lainnya. Serta pemanfaatan teknologi seperti Google Spreadsheet untuk pencatatan pengeluaran dan pendapatan serta pencatatan stok barang juga bisa sangat-sangat ditiru oleh toko-toko lainnya. Jadi secara keseluruhannya menurut saya toko Ramadan ini sudah sangat-sangat baik serta kondusif. Berdasarkan hasil observasi serta wawancara dari berbagai aspek studi kelayakan bisnis, usaha toko kelontong dapat dinilai layak untuk dijalankan dengan masing-masing aspek sebagai berikut. Jadi sudah saya rangkumkan di sini. Yang pertama itu dari aspek pasar. Analisis menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap barang kebutuhan sehari-hari memberikan peluang besar bagi toko kelontong. Permintaan yang stabil khususnya di lingkungan padat penduduk membuat usaha ini memiliki prospek yang cerah. Terus yang kedua dari aspek produksi. Proses pengelolaan stok barang dagangan menjadi inti dari operasional toko kelontong. Barang-barang diperoleh dari distributor lokal atau agen yang terpercaya dengan pengaturan inventaris yang efisien untuk meminimalkan risiko dari barang kadaluarsa atau barang rusak. Lalu yang ketiga ada aspek teknologi, di mana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional toko. Penggunaan sistem seperti Google Spreadsheet mempermudah catatan penjualan dari pendapatan serta pengeluaran, lalu pengelolaan stok dan laporan keuangan secara otomatis. Terus juga selain itu pemasaran melalui media sosial atau platform online dapat memberikan peluang yang sangat besar bagi toko kelontong serta konsumen. Terus yang keempat dari aspek manajemen risiko, terdapat potensi risiko dalam usaha toko kelontong, diantaranya kehilangan barang, persaingan usaha, terus perubahan harga barang dari distributor atau agen, serta kerugian barang dari kadaluarsa atau kerusakan. Terus dari aspek teknis dan operasional, lokasi toko yang strategis, dekat dengan konsumen, dan didukung dengan fasilitas yang memadai dapat memudahkan konsumen dalam berbelanja sehingga konsumen bisa lebih loyalitas terhadap toko tersebut. Dari segi aspek keuangannya, proyeksi keuangan menunjukkan potensi keuntungan yang menarik dengan pengembalian modal atau payback period dalam waktu tertentu yang menunjukkan bahwa usaha ini dapat memberikan nilai tambah yang menguntungkan.
Terus dari segi aspek hukum, di mana izin usaha relatif sederhana termasuk izin lokasi, NPWP, atau izin usaha mikro dan mengecil, di mana semua persyaratan ini legal dan dapat diakses dengan sangat mudah. Terus dari segi aspek lingkungan, toko kelontong itu tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Justru toko ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan penyediaan kebutuhan pokok yang mudah diakses. Lalu dengan mempertimbangkan seluruh aspek studi kelayakan bisnis yang ada, toko kelontong dinilai layak untuk dijalankan dengan saran sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung operasional dan pemasaran toko. Lalu yang kedua, menyusun strategi pengelolaan risiko yang efektif. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan distributor lokal atau agen untuk memastikan pasokan barang yang stabil. Dan yang keempat, memberikan layanan pelanggan yang ramah, inovatif seperti adanya program diskon atau bundling produk dan layanan antar. Dengan perencanaan yang matang dan adaptasi terhadap perubahan pasar, usaha toko kelontong memiliki potensi besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Demikian pembahasan mengenai studi kelayakan bisnis